Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi dari pengenalan Python, yaitu kita akan membahas tipe koleksi data. Nah, di sini lebih spesifiknya kita akan membahas tentang operasi pada string. Sebagaimana diketahui bahwa operasi pada string ini adalah operasi di mana kita bekerja hanya pada karakter-karakter. Yang pertama kita akan lihat yaitu operasinya menggunakan tanda petik. Jadi perlu diingat bahwa saat kita menuliskan sesuatu dengan string, maka harus diapit dengan tanda petik. Jadi di sini adalah sifatnya string ini kan karakter ya, karena dia karakter tidak bisa dilakukan operasi. Jadi kalau tidak ada tanda petik nanti akan muncul tanda error karena komputernya akan sedikit bingung apakah yang kita ketikkan ini berupa perintah gitu, apakah berupa fungsi atau memang sebuah output yang ingin kita tampilkan. Namun gitu yang perlu kita pahami adalah string atau di sini adalah bentuknya nanti teks, dia tidak harus selalu kata-kata, tidak harus selalu alfabet, namun bisa juga berupa karakter dan karakter spesial. Atau kita juga bisa jelaskan bahwa misalnya integer, boolean, dan float itu kalau penulisannya menggunakan tanda petik, maka nanti di program R akan membaca tipe datanya sebagai data string. Kita akan lihat di contohnya. Nah, ini yang pertama, di sini dilihat yang A, kita punya tipe data string, yaitu kita tulis A sama dengan kelas pengantar komputer. Kita tuliskan di dalam tanda petik, maka di sini akan menjadi sebuah data string. Hal yang sama juga ketika kita punya variabel B, isinya adalah 100.000. 100.000 ini sebenarnya adalah angka, sifatnya adalah numerik. Namun karena kita tuliskan dalam bentuk tanda petik, sehingga akan menjadi sebuah integer. Lalu yang ketiga, misalnya adalah tipe datanya yang ini. Harusnya true or false itu bukan tipe data string, tapi karena true-nya kita tuliskan dalam tanda petik, maka di sini akan menjadi tipe data string. Jadi A, B, dan C ini adalah tipe data string. Dalam program Python, kita bisa membaca gitu. Misalnya kita bingung nih, tipe data kita ini sebenarnya apa gitu ya. Kita bisa panggil tipe datanya dengan menuliskan sintaks ini. Type, kemudian nama variabelnya apa. Nanti ini yang bagian tadi silahkan coba dikerjakan, lalu perlihatkan hasilnya seperti apa. Nah, yang kedua, penulisan tanda petiknya ada berbagai macam variasi. Sebenarnya tidak ada yang salah. Kita boleh menggunakan tanda petik 2, tanda petik 1, tanda petik 3. Yang perlu diingat adalah, kalau kita awali dengan tanda petik 2, maka harus diakhiri dengan tanda petik 2. Jadi kita harus konsisten. Kalau misalnya kita pakai tanda petik 1, maka akhiri juga dengan tanda petik 1. Nih ya. Kalau kita buatnya tanda petik 3 ini, maka juga harus diakhiri dengan tanda petik 3. Ini kalau kita jalankan, semuanya akan mengeluarkan output. Jadi dia tidak salah. Yang penting adalah kita konsisten. Kapan kita harus pakai tanda petik 2, kapan kita mau pakai tanda petik 1, nanti kita akhiri juga dengan cara yang sama. Kemudian ada namanya escape karakter. Di sini kita pakai kalau misalnya ada ini ilegal, sesuatu yang ilegal pada sebuah string. Contohnya bagaimana gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk ini sendiri kodenya itu adalah garis miring terbalik. Ini ya, black slash. Lalu diikuti karakter yang akan ditambahkan. Contohnya kapan kita pakai? Misalnya saya mau tuliskan ini. Print, perkenalkan, nama saya Ana Mudia, saya adalah dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, saya pengen meng-highlight di bagian namanya. Saya ingin namanya ini
diikuti dengan tanda petik. Namun karena ini ya udah ada tanda petik lainnya di sini juga. Nah, dia akan error. Sehingga ini kalau teman-teman jalankan nomor yang bagian ini, kalau nanti dicoba, itu dia akan error. Agar tidak error, saya pakai penulisannya begini. Jadi saya tambahkan escape karakternya, sehingga dia akan mengabaikan bentuk errornya. Dan dia akan ditulis dalam bentuk tanda petik. Ini hasilnya. Berdasarkan contoh tadi, kita dapat lihat bahwa di escape karakter ini kita bisa mengatasi error jika misalnya ada tanda petik ganda di dalam sebuah string. Nah, beberapa jenis karakter lainnya dalam string yang bisa kita pakai, misalnya adalah ini kita mau pakai single quote, kalau tadi ya tanda petiknya. Ini adalah misalnya petik tunggal. Sorry. Ini maksudnya adalah tanda petik tunggal. Kemudian ada backslash. Nah, kalau misalnya kita mau tuliskan garis baru, misalnya kita outputnya mau tampilkan dalam bentuk baris baru, kita tulisnya adalah slash n, ini adalah baris baru, atau kalau kita mau rapikan tulisannya dalam bentuk tab, ini adalah slash t, kalau mau ada backspace-nya slash b. Kemudian kita beralih pada fungsi dalam string. Nah, fungsi dalam string ini ada banyak. Dia bisa kita lakukan untuk melakukan modifikasi dalam string. Yang pertama, misalnya adalah kita ingin melakukan manipulasi hasil. Jadi ini contohnya diperhatikan. Silahkan nanti coba diketik dan lihat outputnya ya. Ini ada namanya A pengantar komputer. Nah, di sini kita punya variabel A namanya pengantar komputer. Di sini ada namanya panjang string. Kemudian panjang string ini kita panggil fungsi len. Len ini adalah length A, yang mana digunakan untuk melihat panjang variabelnya. Jadi di sini kalau kita jalankan akan muncul sebenarnya ukuran variabelnya itu ada berapa. Panjang. Nah, di sini length ini output yang munculnya harusnya adalah 18. 18 itu apa? 18 itu adalah jumlah karakter di pengantar komputer. Jadi P ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Spasinya dihitung ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18 karakter atau ada 17 huruf ditambah 1 spasi. Nah, yang kedua adalah kita mau menghitung atau kita mau mengetahui indeks. Di sini A titik gitu ya. A ini adalah nama variabelnya. Jadi kodenya adalah nama variabel titik indeks. Nama variabel titik indeks, lalu kita cari indeks mana yang mau kita hitung. Misalnya komputer. Di sini kita ingin mengetahui komputer itu berada pada indeks berapa, dimulai pada indeks berapa. Perlu diketahui bahwa pengindeksan ini mulai dari 0. Jadi P ini indeksnya 0, E ini indeksnya 1, N ini indeksnya 2, J ini indeksnya 3, A ini indeksnya 4, N ini 5, T 6, A lagi 7, ini 8, spasinya ini indeksnya 9, K ini indeksnya 10. Makanya kalau di running, kalau dieksekusi, outputnya adalah indeksnya 10. Nah, yang ketiga adalah kita menggunakan sintaks untuk memisahkan kalimat pada string, yaitu kodenya adalah nama variabel, ini A titik, nama variabel titik split. Misalnya di sini kita ingin split berdasarkan spasinya, sehingga nanti ada dua kata yang kita peroleh. Yang pertama adalah string, isinya pengantar, yang kedua adalah isinya komputer. Atau kita juga bisa melakukan perubahan. Misalnya kita mau mengubah jadi huruf kecil semua. Itu nama variabel titik lower. Atau dia huruf kapital semua, nama variabel upper. Atau misalnya hanya huruf pertama yang kapital. Kita pilih
Nama variabel capitalize. Nah, ini silahkan juga dijalankan ya. Nah, ini tadi adalah contoh terkait pemanggilan indeks dalam program R, di mana indeksnya kita panggil dengan menggunakan sepasang kurung siku. Selain indeksnya pakai angka positif, kita juga bisa panggilnya indeksnya ada angkanya negatif. Misalnya negatif 1, artinya kita ambil datanya dari urutan terakhir. Jadi kalau angkanya positif, jangan ambilnya dari kiri ke kanan, tapi kalau indeksnya negatif, dia akan bergerak dari kanan ke kiri. Nah, misalnya ini kita print A1, karena tadi A-nya itu adalah pengantar komputer yang tadi ya. Karena indeks dimulai dari 0, jadi pas bagian A1 ini harusnya yang muncul adalah huruf E. Kalau kita panggil A0, yang muncul adalah huruf P. Kalau ini kita 2 titik, ini muncul, dia nanti adalah indeksnya, kita bergerak dari indeks yang mana. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada string kita tidak bisa melakukan operasi matematika, kecuali kita menggunakan tanda tambah untuk menggabungkan dua buah string, atau kita pakai tanda bintang, nih ya, pakai tanda bintang untuk melakukan replikasi. Misalnya yang ini, atau yang ketiga, kalau kita mau menggabungkan string dengan numerik, maka kita perlu menambahkan perintah str. Yang pertama kita lihat ya, saya punya variabel X, isinya statistika, Y itu adalah isinya undri. Lalu saya buat sebuah variabel Z, isinya adalah X plus Y. Nah, sebenarnya ini tidak bisa kita lakukan operasi muncul hasil, karena dia tipe datanya adalah string yang isiannya karakter. Namun, di sini perintah X sama Y, kalau kita jalankan, dia akan menghasilkan ini, yang bawah, lihat. Yang bawah, ini printnya statistika undri. Kalau saya tambahkan, nah perhatikan ya, dia hanya menggabungkan data. Jadi dia tidak memberikan tambahan, seperti misalnya spasi atau yang lainnya. Karena cuma X plus Y, maka hanya statistika undri langsung. Kalau kita ingin ada spasinya, maka kita perlu definisikan. Contohnya yang di sini, X ditambah, ini kita berikan kode string untuk menyimpan spasi gitu ya, ditambah Y, berarti ini kita panggil undri. Lalu kita berikan nih, lihat ini ada spasi, makanya dia muncul spasi, lalu 2021. Sehingga hasilnya seperti yang di bawah ini. Nah, sekarang kalau kita mau punya data gitu ya, misalnya ini str1 ada A, str2 ada B. Kalau kita menggabungkan dua string, ini juga masih sama, kita print str1 sama str2. Print AB. Kalau dibalikin nanti BA bentuknya jadinya ini str2 tambah 1 juga urutannya terbalik. Nah, kalau kita mau replikasi string, misalnya kita mau tulis 5 kali halo. Jadi kita mau tuliskan halo sebanyak 5 kali. Diingat, dia tidak akan memunculkan spasi sendiri. Maka kita yang harus munculkan. Ini ada halo plus spasi nih sebenarnya. Atau yang kedua, kita mau kasih contoh tulisnya B dikali 4. Jadi penulisan kalinya bebas di mana, tapi yang penting nanti dia akan munculnya pas kok. Nah, ini contoh 5 kali halo ya. Jadi halonya ada spasi di sini, halo 1, halo 2, halo 3, halo 4, halo 5. Yang bawah ini adalah B, dilihat dia tanda petik, tidak ada spasi di dalam tanda petiknya, sehingga tidak ada jarak antara variabel yang direplikasi. Oke, itu dulu untuk tipe data yang string. Silahkan dicoba dan diketikkan dan perhatikan outputnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.